Tangan abang tuh kenapa? Dalam kesempatan ini saya dari kelompok 2 mendapatkan kesempatan menyajikan SPB 2.2. Mohon Pak dipersiapkan. Tapi sebelum dipersiapkan tentang SPB kami kelompok 2, saya akan memperkenalkan diri dulu. Siapa-siapa yang dari kelompok 2. Saya mungkin rekan-rekan sudah mengenal, saya Pak Wayan Aman dari DPMD Kabupaten Bangli, Bali. Selanjutnya ya, saya dari Kota Ambon, DP3 di Kota Ambon. Nama saya Johannes Demeng. Ya. Nama saya Lili Indarti dari DPMD Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Oke, setelah perkenalan saya akan sampaikan tadi SPB tadi dapat kita jelaskan. Bisa Pak dinaikkan sedikit biar kelihatan di atasnya. Ya, materi kurikulum pembelajaran yang kita siapkan adalah bagaimana peran LKD, dalam hal ini LPMD dalam perencanaan pembangunan desa. Jadi pada saat kita akan melakukan pelatihan ini, tentunya ada tujuan-tujuan atau sasaran yang ingin kita capai dengan membuat silabus seperti ini. Ya, nomor 1, bagaimana harapan kita para peserta semua bisa menjelaskan apa sih pentingnya LKD itu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Terus menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga tentunya menjelaskan mekanisme dan dalam penyusunan perencanaan desa itu. Nah, dari sini kita mencoba mengimplementasikan dengan membuat bagaimana pengertian perencanaan, pentingnya LPMD, metode-metode yang tadi dan sebagainya. Nah, metode yang bisa kita gunakan kan seperti yang tertuang. Dari ada curah pendapat dan jawab, ceramah, demonstrasi dan sebagainya. Untuk kesempatan ini kita akan menggunakan demonstrasi dalam bentuk PowerPoint, PPT file. Pak, silahkan kita lanjutkan ke PowerPoint kita untuk mempersingkat waktu. Ya. Di sini kita seperti tujuan yang tadi, tentunya ada beberapa hal tujuan yang harapan kita para teman-teman semua yang mengikuti TUT sekarang ini bisa memahami. Nomor 1 yang pertama ini bagaimana kepentingan LKD ini, mengapa harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Nah, ini semua karena prinsip-prinsip dalam perencanaan pembangunan desa itu yang menjadi roh atau marwah bagaimana kita mau melakukan perencanaan. Nomor 1, belajar dari pengalaman. Berarti dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Toleransi, artinya dalam hal ini semua saling menghargai. Egaliter, kesetaraan di antara warga di desa dalam merencanakan pembangunan di desanya juga mesti dijamin. Strategis berarti betul-betul bagaimana hal-hal yang direncanakan itu betul-betul bisa mampu menjawab kebutuhan dan juga situasi yang ada di desa itu. Yang selanjutnya keberlanjutan atau sustainability ini penting karena kita biasanya di desa pembangunan itu seiring dengan adanya pergantian kepala desa, semestinya apa yang sudah direncanakan secara menyeluruh itu bisa berlanjut sehingga bisa betul-betul mempunyai manfaat kepada warga desa, terutama hal-hal yang bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi, misalnya pembiayaan terhadap BUMDes atau pembuatan artinya pemberdayaan badan usaha milik desa. Nah, yang selanjutnya adalah
partisipasi dan demokratis, juga keswadayaan. Ini mungkin yang bisa kita hubungkan dengan LKD, khususnya LPMD. Nah, keswadayaan dan partisipasi ini tentu menuntut suatu kesadaran dari LKD yang ada di desa, khususnya LPM, untuk bisa ikut berpartisipasi, memberikan aspirasi terhadap apa-apa kebutuhan-kebutuhan yang memang dirasakan di desa itu. Ya. Tentu bukan kebutuhan kelompok atau pribadi, tentunya melihat bagaimana potensi desa secara umum bisa dikembangkan melalui perencanaan yang ada di desa. Jenis-jenis perencanaan di desa tentunya yang dapat kita sarankan di sini adalah nomor satu, tentu menyusun perencanaan dalam konsep yang besar, yang selanjutnya akan bisa dituangkan dalam bentuk RPJM DES atau rencana pembangunan jangka menengah. Biasanya ini dalam satu periode kepala desa, kalau kami di Bali kenalkan istilah untuk kepala desa itu perbekel. Ya, perbekel itu dalam satu prosesnya membuat RPJM DES, dan di sana dalam matriknya tentu menuangkan apa-apa yang akan dibuat dalam waktu satu periode atau 6 tahun. Di sana sudah tertuang sesuai bidang-bidang yang ada, sesuai ketentuan di pengelolaan keuangannya. Jadi sudah dari bidangnya sudah dimatrikkan itu, termasuk dikaitkan juga dengan kewenangannya, mana yang merupakan kewenangan desa bisa dibuatkan di matriknya.